Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu dan Ibu Guru mohon kepada Tuhan dalam doa. Dalam Bapa dan dalam doa Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, ampuni dosa-dosaku, sebab aku terutama sebab telah menyenangkan yang Maha Baik bagiku. Aku mencari segala dosa dan menjadikan orang-orang hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanlah orang berdosa ini. Baik, terima kasih kepada adik Ilin yang telah memimpin kita dalam doa. Sampai dulu. Baik adik-adik, dari hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Baik adik-adik, jadi pernahkah adik-adik bertanya mengapa lampu di kelas atau di rumah kita itu bisa menyala atau padam saat kita menyalakan saklar? Misalnya seperti ini. Adik-adik bisa lihat video di depan. Jadi pada saat kita menekan saklar on, dia menyala, dan pada saat kita menekan saklar off, dia akan padam. Apakah adik-adik ada yang tahu mengapa lampu itu bisa menyala dan juga bisa padam pada saat kita menekan saklar? Tidak tahu Ibu. Baik, jadi pada saat lampu menyala itu karena rangkaiannya dalam keadaan tertutup sehingga arusnya bisa mengalir. Sedangkan pada saat rangkaian terbuka itu arus tidak mengalir karena rangkaiannya terputus. Jadi adik-adik bisa lihat di sini. Misalnya ini sebuah baterai dan juga sebuah balon. Dan kita hubungkan keduanya menggunakan kabel. Jadi adik-adik bisa lihat di sini, jika rangkaiannya terbuka maka lampunya padam, dan jika rangkaiannya tertutup maka lampunya nyala seperti ada di depan ini. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep arus listrik dan penghantar listrik. Yang kedua itu memahami rangkaian listrik menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Dan yang terakhir yaitu memahami rangkaian listrik baik pada hambatan seri maupun pada hambatan paralel. Jadi listrik dinamis ini merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari muatan listrik yang bergerak. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang listrik statis, di mana listrik statis itu muatan listrik yang tidak bergerak. Jadi listrik dinamis itu merupakan kebalikan dari listrik statis. Jadi ada 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu arus listrik, yang kedua rangkaian dari komponen listrik, yang ketiga itu hukum Ohm, dan keempat hukum Kirchhoff, yang terakhir itu rangkaian hambatan listrik yang terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita lihat yang pertama yaitu kuat arus. Jadi kuat arus itu didefinisikan sebagai besar muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu, dan secara matematisnya dapat kita tulis I sama dengan I per T. Dengan I itu kuat arus, I-nya muatan, dan T itu merupakan waktu. Kita bahas yang berikut yaitu mengenai rangkaian komponen listrik. Jadi rangkaian komponen listrik ini terdiri dari
saklar. Baik, jadi saklar ini berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan suatu rangkaian listrik. Terus ada sekring yang berfungsi sebagai alat pemutus rangkaian listrik jika terjadi pemakaian arus yang berlebihan. Yang berikut yaitu stop kontak yang berfungsi untuk menghubungkan alat-alat elektronik. Berikutnya lagi yaitu kabel, di mana digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya dalam rangkaian listrik. Ada juga lampu yang digunakan untuk menghasilkan cahaya dengan mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan yang terakhir yaitu sumber tegangan sendiri yang berfungsi untuk menciptakan perbedaan tegangan antara dua titik dalam rangkaian yang memungkinkan arus listrik bisa mengalir. Yang berikut yaitu hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini dikemukakan oleh Georg Simon Ohm. Dia merumuskan hukum Ohm dengan bunyi kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar itu berbanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan tersebut. Secara matematisnya itu dapat ditulis I sama dengan V dibagi R, atau V sama dengan I dikali R, dan R itu sama dengan V dibagi dengan kuat arus. Yang berikut yaitu hukum Kirchhoff. Jadi hukum Kirchhoff ini ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan seorang fisikawan sekaligus ahli kimia asal Rusia. Hukum Kirchhoff ini adalah dua pernyataan atau aturan yang menjelaskan tentang rangkaian listrik tertutup. Jadi adik-adik bisa lihat gambar di depan. Jadi hukum Kirchhoff ini, jika arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar, atau dapat dirumuskan dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana sigma ini merupakan penjumlahan. Hukum ini juga disebut sebagai hukum percobaan. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Kita masuk yang berikut yaitu rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik ini ada dua, yaitu rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Kita lihat yang pertama yaitu rangkaian seri. Jadi rangkaian seri ini merupakan rangkaian yang hambatan listriknya disusun berderetan sehingga kuat arus yang mengalir melalui setiap hambatan itu sama besar. Jadi adik-adik bisa perhatikan di sini ada dua buah lampu yang disusun secara seri, yang artinya lampu itu sejajar. Setelah itu dihubungkan pada tegangan menggunakan kabel. Baik, jadi adik-adik bisa lihat di depan, ini merupakan rangkaian seri. Jadi lampunya itu disusun secara seri atau satu garis lurus. Jadi rangkaian seri ini, jika kuat arus yang masuk pada rangkaian ini kita anggap sebagai IS, maka nilai IS itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Jadi kuat arus yang mengalir melalui setiap hambatan itu sama besar, meskipun besar hambatannya berbeda-beda.
Jadi, jika I yang masuk pada rangkaian seri kita anggap sebagai IS, maka nilai IS itu sama dengan I1, sama dengan I2, dan sama dengan I3. Terus untuk tegangannya atau beda potensial itu antara ujung-ujung rangkaian seri, nilainya itu sama dengan V1 ditambah dengan V2. Karena di sini hanya ada 2 lampu, jadi hanya ada 2 tegangan. Misalnya lebih, maka dijumlahkan sesuai tegangan yang ada. Yang selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel ini merupakan rangkaian yang hambatan-hambatan listriknya disusun berjajar sedemikian rupa sehingga tegangan pada setiap hambatan itu sama besar. Jadi bisa kita buat pada simulasi P seperti berikut ini. Baik, zat ini merupakan rangkaian paralel. Jadi pada rangkaian paralel itu I yang masuk kita anggap sebagai IP atau kuat arus pada rangkaian paralel. Maka ketika tiba di titik percabangan yang ini, maka I yang masuk akan terbagi-bagi sehingga kita dapat menulis IP itu sama dengan I1 ditambah I2. Jika I itu diuraikan, maka V-nya dapat diperoleh VP per RP sama dengan V1 per R1 tambah V2 per R2. Dan karena V-nya itu sama dengan V-nya itu sama semua, maka V-nya ini bisa dicoret sehingga rumus dari rangkaian paralel atau rangkaian pengganti yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Mungkin hanya itu saja materi kita pada hari ini. Mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, berarti adik-adik sudah mengerti semuanya. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu minta adik-adik bentuk dalam kelompok. Baik adik-adik, jadi adik-adik silakan mengerjakan LKPD-nya. Di situ ada 2 rangkaian, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Jika adik-adik masih bingung mengenai rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup, adik-adik bisa membuat simulasi di depan menggunakan simulasi PET.
Sudah itu. Baik, jika sudah, Ibu minta untuk perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok yang paling belakang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, apakah yang terlintas dalam pikiran kalian setelah melihat gambar di atas? Yang pertama itu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya, apa perbedaan antara rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup? Yang kedua, hipotesis. Rangkaian listrik tertutup memungkinkan arus listrik mengalir sehingga komponen seperti lampu akan menyala. Dan rangkaian listrik terbuka tidak memungkinkan arus listrik mengalir sehingga lampu tidak menyala. Nomor 2, berdasarkan hasil pengamatanmu, samakan rangkaian pertama dan rangkaian kedua, jelaskan alasannya. Di sini rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka tidak sama karena memiliki perbedaan mendasar dalam cara kerja aliran arus listrik. Yang berikutnya, rangkaian manakah yang dapat menyebabkan lampu dapat menyala? Mengapa demikian? Di sini rangkaian tertutup. Karena pada rangkaian tertutup, jalur listrik lengkap sehingga arus listrik dapat mengalir dari sumber daya atau seperti baterai melalui kabel, komponen seperti lampu dan kembali ke sumber daya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil. Sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya membaca soal nomor pertama. Apakah yang terlintas dalam pikiran kalian setelah melihat gambar di atas, yaitu gambar rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup? Dari kedua gambar di atas, kami dapat merumuskan permasalahannya, yaitu yang pertama, bagaimana arus listrik terjadi pada rangkaian tertutup, dan yang kedua, mengapa lampu tidak menyala pada rangkaian terbuka. Sedangkan hipotesis itu yang pertama, rangkaian listrik terbuka tidak memungkinkan arus listrik mengalir sehingga lampu tidak menyala. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup memungkinkan arus listrik mengalir sehingga komponen seperti lampu akan menyala. Nomor 2, berdasarkan hasil pengamatanmu, samakan rangkaian pertama dan rangkaian kedua, jelaskan alasanmu. Rangkaian tertutup atau rangkaian pertama itu dan rangkaian kedua atau rangkaian terbuka tidak sama karena memiliki perbedaan mendasar dalam cara kerja aliran arus listrik. Dalam rangkaian tertutup, jalur listrik tidak terputus sehingga arus listrik dapat mengalir dari sumber energi melalui komponen dan kembali ke sumber energi sehingga lampu akan menyala. Sedangkan pada rangkaian terbuka, jalur listrik terputus atau dalam posisi off atau kabel yang tidak tersambung sehingga arus listriknya tidak dapat mengalir atau lampu tidak menyala. Selanjutnya, rangkaian manakah yang dapat menyebabkan lampu menyala? Mengapa demikian? Jadi, rangkaian tertutup adalah rangkaian yang dapat menyebabkan lampu dapat menyala karena jalur listrik lengkap sehingga arus listrik dapat mengalir dari sumber daya seperti baterai melalui kabel, komponen atau seperti lampu dan kembali ke sumber daya sehingga arus listrik ini yang memungkinkan lampu dapat menyala. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silakan kumpul lembar RKPD-nya. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini mungkin sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita melakukan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Malaikat Allah, Tuhan saya Tuhan untuk dunia aku
See you next time.